Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menerjemahkan Gita, filosofi Krishna, ke dalam pengembangan bisnis di India? Saya belum membaca Gita, jadi saya benar-benar belum pernah. Maafkan saya, karena bagi saya, visi saya sendiri tidak pernah mengecewakan saya, jadi saya selalu menjauhi semua kitab suci, karena saya tidak ingin mengacaukan diri saya dengan segala sesuatu. Satu-satunya hal yang saya pelajari dan terus saya lakukan adalah, jika saya memandang sesuatu, jika saya memandang seseorang, saya tahu masa lalu, saat ini, dan masa depan mereka. Itulah tingkat perhatian yang saya berikan kepada mereka. Saya tidak memandang seperti ini. Ketika memandang, saya memandangnya dengan sepenuh hati dan keseluruhan diri saya. Jika kamu memberikan perhatian yang cukup, tidak ada yang tidak berhasil. Jadi saya tidak memiliki alasan atau kebutuhan untuk mencari kitab suci atau sesuatu dengan segala hormat dan perhatian baginya. Bukan berarti saya menentangnya, hanya saja saya belum ada waktu. Bagaimana keseluruhan proses ini dimulai adalah ketika sangat muda saya menyadari bahwa saya tidak tahu apapun. Begini, jika kamu menyadari dirimu tidak tahu, jika dengan menyadari sepenuhnya bahwa kamu tidak tahu apapun, memperhatikan akan menjadi hal alami. Karena kamu tahu segalanya. Kamu tahu orang ini, kamu tahu ini. Ada asumsi dan asumsi dan asumsi. Nah, saya telah menggunakannya dengan cara yang berbeda. Tapi bahkan jika kamu berbisnis, bahkan untuk tujuan bisnis, satu-satunya alasan mengapa seseorang tampak semua peluang seakan-akan mengarah kepadanya dan bukan ke orang lain, hanya karena dia mampu melihatnya dan orang lain tidak mampu. Bukannya itu tidak tersedia untuk orang lain. Seseorang mampu melihat dan yang lainnya tidak mampu. Jadi pada dasarnya, seorang pemimpin artinya kamu mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi, perhatian tanpa niat hanya menjadi penuh perhatian. Itulah yang kita coba lakukan di siang hari. Tidak memperhatikan sesuatu, hanya berlatih perhatian. Suatu level perhatian yang sangat tinggi, di mana awalnya perhatian tak terfokus, namun ketika kamu fokus pada sesuatu, hampir segala hal harus memberikan hasil. Tiada cara lain untuk perhatian itu. Jadi, saya selalu berfokus untuk meningkatkan dan mempertajam perhatian saya. Tidak pernah pada ingatan. Karena apa yang kamu kumpulkan bukanlah dirimu. Pada dasarnya, kamu tahu dirimu ada hanya karena kamu punya rasa perhatian saat ini, bukan? Kalau saja kamu tertidur dan kehilangan perhatianmu, kamu bahkan tidak tahu bahwa dirimu ada. Jadi dasar keberadaanmu itu sendiri adalah perhatian. Dan perhatian ini tidak perlu digadaikan pada apapun. Kamu hanya perlu mempertajam perhatian. Begini, jika kamu punya pisau di tanganmu, tidaklah mungkin bahwa kamu harus memotong hanya apel saja dengan pisau ini. Jika kamu punya pisau yang cukup tajam, kamu bisa memotong apapun yang kamu inginkan. Namun hal pentingnya adalah pisaunya cukup tajam. Jadi jika perhatianmu cukup tajam, bukan untuk sesuatu atau yang lain. Jika perhatianmu telah sangat tajam, jika kamu ingin melakukan jenis aktivitas tertentu, kamu bisa sukses melakukannya. Saya rasa saya harus berbicara tentang usaha saya sendiri pada suatu waktu. Perusahaan saya dimulai ketika saya berumur 8 tahun. Karena semacam kebanggaan aneh dalam diri saya tidak pernah mengambil uang saku 1 rupiah pun dari orang tua saya. Saya mulai menghasilkan uang ketika berusia 6-7 tahun. Menjelang usia 8 tahun saya menjadi pengusaha yang cukup berhasil. Hal-hal sederhana. Bahkan sekarang saya terkenal di Mysore karena menangkap ular di rumah orang. Jika saya menangkap seekor ular, mereka memberi saya 25 rupiah. Di tahun 1960-an, 25 rupiah itu adalah $1 juta untuk anak umur 7 tahun, 8 tahun.
Saya berada di puncak dunia saat itu. Jadi, ada lembaga penelitian makanan, CFTRI. Setiap Sabtu siang saya ke sana, saya menangkap 4-5 ular. Mereka mengukurnya. Saya harus menunjukkannya seperti ini. Jika lebih dari 3 kaki, saya mendapat 50 rupiah. Kurang dari 3 kaki, saya mendapat 25 rupiah. Pada siang hari, saya akan menghasilkan 100 hingga 150 rupiah. Saya tidak tahu apakah kamu bisa membayangkan 150 rupiah untuk anak umur 8-10 tahun. Di tahun 1960-an atau 70-an, seperti $1 juta sekarang. Itu adalah sesuatu yang besar. Dan saya terlibat dalam begitu banyak hal, hampir segala hal, yang ditawarkan padaku. Saya seharusnya memberitahumu tentang perusahaan kecil yang saya kerjakan yang tumbuh menjadi bisnis besar. Setelah perguruan tinggi, di mana saya tidak belajar apapun. Tapi saya lulus. Satu-satunya hal saat itu adalah saya telah menjelajahi India dengan sepeda motor. Dan tiba-tiba saya menyadari ketika saya pergi ke perbatasan India, mereka meminta sesuatu selain SIM saya. Saya bahkan tidak tahu kalau ada paspor. Begini, itu tidak seperti sekarang. Sekarang setiap anak mungkin yang berumur 3 tahun, 4 tahun tahu dirinya harus punya paspor. Saya berusia 20-an, namun tidak tahu kalau saya perlu paspor. Saya pergi ke perbatasan, lalu mereka menanyakan, mana paspormu? Saya bilang, apa? Saya punya SIM. Mereka berkata, tidak, kamu perlu paspor. Lalu saya meninggalkan perbatasan Nepal dan kembali dengan sepeda motor saya. Jadi satu-satunya impian saya adalah saya akan berkendara melintasi dunia. Jadi saya ingin melakukan sesuatu, saya mulai dengan semacam pertanian komersial. Saya menghasilkan banyak uang, saya pikir saya akan lakukan itu selama 2 tahun lalu akan saya tinggalkan. Tapi di saat itu, kewirausahaan saya berkembang dalam berbagai bidang. Seperti ini saya berusaha. Lalu, ada suatu industri di dekat sana yang akan dimulai, mereka ingin membangun instalasi pengolahan air. Kebetulan saya mengenal orang yang berkecimpung di industri ini. Saya pergi ke sana dan ingin menemuinya. Saya duduk di dalam kantornya, mereka sedang mendiskusikan sesuatu tentang instalasi pengolahan air. Saya mendengar ini dan mereka sedang meneliti gambar-gambar dan semacamnya. Lalu saya bertanya, bisakah saya mendaftar melakukan ini? Karena itu dekat dengan ladang saya, bisakah saya melakukannya? Dia berkata, tidak, ini sangat rumit. Ada beberapa ahli dari Mumbai dan Bangalore yang akan datang dan melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Saya berkata, beri saya kesempatan, coba saya lihat. Saya mengambil file itu darinya. Saya pergi dan membaca habis semuanya. Lalu saya kembali kepadanya setelah 3 hari dan berkata, saya bisa melakukan ini. Dia berkata, jangan lakukan ini, kamu adalah teman saya tidak ingin melakukan ini. Tidak, biarkan saja saya coba. Kamu tahu tendernya? Jadi kamu tahu saat itu ada kios buku, Nava Karnataka. Mereka hanya menjual buku-buku Rusia. Kalian biasa mendapatkan buku-buku literatur yang besar, kalian bisa mendapatkan War dan Peace-nya Leo Tolstoy seharga 2 rupiah, dan buku-buku teknik seharga 1 rupiah, 2 rupiah, semua buku berjilid keras. Saya membeli 10 buku tentang instalasi pengolahan air, duduk di ladang saya dan mempelajarinya dengan teliti sepanjang siang dan malam. Saya membuat desain baru saya sendiri. Saya pergi ke tempat itu dan mengajukan penawaran sebesar 176.000 rupiah. Perlu diingat ini tahun 70-an. Dan penawaran terdekat adalah 3.200.000 rupiah. Penawaran tertingginya lebih dari 6 juta rupiah. Dia memandang ini dan berkata, kamu aneh. Kamu tidak akan melakukan ini. Saya berkata, tidak, saya bisa melakukannya. Dia berkata, tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Perhatikan ini, tenda terdekat adalah 3.200.000 rupiah dan kamu mengatakan 176.000 rupiah. Bagaimana kamu akan melakukannya? Saya berkata, beri saya 1 hari lagi. Saya kembali lagi dan pelajari dengan teliti buku-buku itu. Saya berkata, saya akan melakukannya. Lalu dia berkata, dalam 90 hari, kamu harus menyelesaikan ini dan harus berhasil. Jika tidak berhasil dengan biayamu sendiri, kamu harus membongkarnya, bersihkan lokasi itu lalu pergilah, dan saya tidak akan memberimu 1 rupiah pun di muka. Saya pergi lagi dan mempelajari buku-buku itu lagi dengan teliti. Saya berkata saya bisa melakukannya. Saya menyelesaikannya dalam 70 hari lebih sedikit. Saya menyelesaikannya dengan biaya sekitar 90 ribuan rupiah. Dalam sekali kerja saya menghasilkan 80.000 rupiah hanya seperti itu. Orang-orang berpikir itu hebat. Dari sana industri konstruksi saya dimulai. Raja Ramana datang untuk pabrik RMP. Dia datang dengan helikopter untuk melihat di mana lokasinya. Tidak ada siapapun di sana. Saya pergi dan bertemu insinyur ini, dia berkata dirinya kebingungan. Saya tidak tahu harus melakukan apa, saya harus menandai lokasi. Saya berkata, saya punya pasak-pasak dan kain putih. Saya akan pergi dan menandai lokasinya untuk Anda. Saya menandainya. Mereka membayar saya 38.000 rupiah untuk pekerjaan 15 menit. Saya pergi dengan sepeda motor saya dan menyelesaikannya sendiri.
Begitulah perusahaan saya dimulai dan kami tumbuh menjadi perusahaan konstruksi besar. Kami tumbuh sangat besar. Namun kemudian saya tercerahkan, jadi saya lepaskan. Terima kasih saat guru telah berbagi cerita itu. Terima kasih Profesor. Kita benar-benar kehabisan waktu, jika tidak kita bisa lanjut setidaknya hingga setengah jam lagi. Terima kasih telah menjadi penonton yang penuh perhatian.